Indonesia tahun ini menghadirkan layanan terpadu haji yang lebih inklusif bagi jemaah lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Melalui jargon haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, berbagai fasilitas khusus disiapkan untuk menunjang kenyamanan para jemaah lansia dan disabilitas selama berada di Tanah Suci. Musim haji tahun 2026 menjadi momentum penguatan layanan inklusif bagi jemaah Indonesia. Sesuai jargon haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menempatkan pelayanan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkannya, pemerintah pada musim haji tahun ini menyiapkan sejumlah layanan terpadu, khususnya bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Untuk terkait pelayanan kepada jamaah haji lansia, usia lanjut usia dan dengan disabilitas, kami dari TUSI atau bagian layanan lansia dan disabilitas menyediakan ada mulai dari bus salawat khusus disabilitas, yaitu agak deknya rendah ya. Kemudian kita juga ada program untuk senam lansia. Kemudian kita juga ada menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lansia seperti ada yang minta bubur ya, ada yang minta jus ya, itu nanti juga kita siapkan juga. Kita juga daily care-nya itu ada berupa membantu memandikan ya, bersih badannya, mungkin sikat gigi ya, mulai dari membantu buang air ya, kemudian bantu evakuasi dari kamar menuju ke bis salawat untuk melaksanakan ibadah, kemudian sebaliknya dari bus dari ibadah menuju ke kamarnya kembali. Kemudian kita juga untuk layanan keamanan dan kenyamanan jamaah lansia khususnya dengan kursi roda juga kita mengadakan program dengan kartu kendali ya. Lantas, apa saja layanan yang disediakan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas? Yang pertama adalah bus sholawat yang dirancang ramah bagi jemaah lansia dan disabilitas. Bus ini dilengkapi dengan teknologi suspensi hidrolik yang didesain khusus dengan dek rendah untuk jemaah lansia yang menggunakan kursi roda. Jemaah pun tidak perlu turun dari kursi roda mereka selama dalam perjalanan menuju Masjidil Haram. Bus berteknologi hidrolik juga disiapkan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk mengangkut jemaah haji lansia dan disabilitas menuju kota Mekah. Layanan selanjutnya adalah senam khusus lansia. Program ini bertujuan agar jemaah lansia memiliki kesibukan dan frekuensi berangkat ke Masjidil Haram bisa berkurang. Gerakan dan peragangan fisik dalam senam lansia ini juga bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh para jemaah jelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Untuk senam lansia juga kita programkan untuk mengurangi kekosongan waktu sehingga frekuensi ibadah ke Masjidil Haram bisa dikurangi karena tidak disarankan untuk sering-sering ibadah ke Masjidil Haram terkait dengan cuaca yang di sini cukup panas ya, tidak sesuai dengan jauh berbeda dengan cuaca di tanah air. Jadi makanya kita mengadakan program senam lansia untuk mengisi kekosongan-kekosongan dan menjaga kebugaran para jamaah lansia. Seperti itu yang kita selama ini lakukan untuk memfasilitasi jamaah lansia dan disabilitas. Pada layanan akomodasi, jemaah haji lansia ditempatkan di lantai bawah. Pemerintah juga menghadirkan fasilitas hotel yang ramah lansia dan disabilitas. Dimulai dari adanya jalur kursi roda menuju lobi hotel, lift khusus bagi pengguna kursi roda, tempat tidur yang dilengkapi pegangan, serta kamar mandi dengan pegangan di dinding bagi para lansia untuk mencegah resiko jatuh. Untuk fasilitas hotelnya, ya alhamdulillah makin ke sini mereka juga menyesuaikan ya dengan pagar kita ya ramah lansia. Jadi hotel-hotel itu sudah menyiapkan jalan untuk kursi roda, kemudian lift yang diperuntukkan untuk kursi roda juga, kamar mandi, pintunya, kamar mandinya juga sudah dengan ada pegangan ya untuk para lansia yang untuk mencegah risiko jatuh ya. Jadi ya alhamdulillah hotel-hotel di sini yang digunakan oleh Indonesia sudah mulai mengikuti ramah lansia. Jadi ya alhamdulillah dari hotel-hotel juga sudah ada fasilitas yang mumpuni gitu ya.
Petugas haji juga menerbitkan kartu kendali kursi roda untuk memastikan jemaah lansia dan disabilitas mendapatkan jasa pendorong kursi roda resmi dengan harga yang wajar selama beribadah di Masjidil Haram. Kursi roda, pendorong kursi roda itu dia punya seragam resmi, ya. Punya rompi dengan pesyarik ya di sini. Nah itu juga harus dipastikan, itu harus ditanyakan ini berlaku atau tidak ya tasriknya itu. Nah caranya bagaimana ya, suruh aja buka. Kita scan aja kan di HP kita tuh ada scan itu, kita bisa scan, berpura scan. Atau bisa minta tolong bantu petugas yang ada di terminal itu ada. Ya di terminal itu kita kan ada petugas PPIH ya, yang jaga pos di terminal. Minta tolong di sana bisa, minta tolong dicarikan bisa juga. Tapi kalau misalkan kelelahannya sudah di dalam Masjidil Haram, butuh kursi rodanya di dalam Masjidil Haram, itu di sana juga ada jasa pendorong resmi. Ya, contohnya ada di lantai 2 tawaf ya, kemudian ada di lantai 1 syai, di situ kan ada khusus untuk jalur kursi roda itu. Nah itu jamaah bisa langsung tawar-menawar di situ. Itu udah pasti resmi kalau yang di dalam situ. Sama yang di lantai 2, itu kan udah ada harga tiket-tiketnya ya, seperti yang sudah kita informasikan ya. Bagi jemaah lansia yang berangkat ke Tanah Suci tanpa pendamping, PPIH Arab Saudi juga menyediakan layanan personal care yang diberikan oleh petugas haji dari layanan lansia dan disabilitas. Pada musim haji tahun ini, total jemaah lansia atau yang berusia di atas 60 tahun sekitar 48.000 orang. Sementara jumlah petugas haji pada layanan lansia dan disabilitas di daerah kerja Mekah hanya sekitar 150 orang yang disebar di 10 sektor. Untuk memastikan keterbatasan tersebut, petugas layanan lansia dan disabilitas berbagi ilmu dengan petugas dari layanan lain agar siap diperbantukan melayani jemaah.